Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Hapedi dengan NIM 111222135 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan sistem perekonomiannya. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Makna ekonomi yang banyak digunakan saat ini yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di suatu negara atau wilayah baru berkembang pada abad ke-19 atau ke abad ke-20. Prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Terdapat dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Pertama, ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Milenium dengan NIM 111221412. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya tentang ilmu ekonomi. Beberapa bagian ekonomi yang berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi, bisnis, sains terapan, dan keuangan. Ada banyak sektor dalam ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor tradisional, premier, sekunder, tersier. Sektor primer adalah sektor-sektor yang memanfaatkan langsung sumber daya alam, termasuk di dalamnya pertanian, perhutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder yaitu sektor-sektor yang memproduksi dan menciptakan produksi akhir yang siap dikonsumsi, antara lain sektor produksi dan konstruksi. Sektor ini biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu industri ringan dan industri berat. Sektor tersier adalah sektor jasa yang menciptakan produk tak berbentuk berupa layanan kepada konsumennya. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi dalam cakupan individual. Segala kegiatan ekonomi dinilai dari sudut pandangan individu. Dalam ekonomi mikro, individu berperan sebagai konsumen, pemilik faktor produksi, maupun sebagai produsen. Analisis ekonomi sepenuhnya dilakukan pada peran individu melalui dari permintaan dan penawaran hingga struktur pasar. Kegiatan analisis di dalam ekonomi mikro secara umum terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori produksi, teori distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fauzia dengan nomor NIM 111222176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan dari suatu negara untuk membuat sumber daya yang dimilikinya berjalan dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang terdapat antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki suatu faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara 2 sistem ekstrem tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi.
Sementara pada perekonomian pasar, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Jenis-jenis sistem perekonomian. Yang pertama, sistem perekonomian kapitalisme. Pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Yang keempat, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Yang keenam, persaingan dilakukan secara bebas. Yang ketujuh, peranan modal sangat vital. Kelebihan sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Kekurangan sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Rosa, NIM 111221277. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. 2. Sistem perekonomian komunisme. A. Pengertian sistem perekonomian komunisme. Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun, tujuan sistem komunisme tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut. B. Ciri-ciri sistem ekonomi komunisme. 1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. 3. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 4. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 5. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. 6. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. C. Kelebihan sistem ekonomi komunisme. 1. Disediakan kebutuhan pokok. Semua warga negara sudah terjamin kebutuhan pokoknya, termasuk sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, serta kebutuhan lainnya. 2. Setiap individu mendapatkan pekerjaan. Untuk orang yang lemah, cacat fisik, dan cacat mental semuanya sudah terjamin dalam pengawasan negara. 3. Didasari oleh perencanaan negara. Semua pekerjaan didasari oleh perencanaan negara yang sempurna, baik itu produksi maupun dalam penggunaannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi kelemahan dan kekurangan yang sama seperti pasar kapitalis. 4. Diproduksi oleh negara. Segala bentuk produksi akan dikelola oleh negara, begitupun dengan keuntungan-keuntungannya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara itu juga. 5. Pemerintah lebih mudah untuk mengatur inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pemerintah akan turut campur langsung dalam pengendalian inflasi, pendistribusian, sehingga akan jarang terjadi krisis ekonomi. D. Kekurangan sistem ekonomi komunisme. 1. Sulit melakukan transaksi.
Tawar-menawar adalah hal yang sangat sukar dilakukan oleh seseorang yang harus mengorbankan hak pribadinya hanya untuk memperoleh makanan sebanyak 2 kali. 2. Jual beli sangat terbatas. Begitupun masalah harga yang harus diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, perekonomian negara lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan oleh mekanisme pasar. 3. Kebebasan dibatasi. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, sehingga menyebabkan terhambatnya kebebasan berpikir serta bertindak. Secara tidak langsung, ini menunjukkan lebih kepada sistem ekonomi diktator, di mana para buruh bekerja sebagai mesin negara. 4. Pendidikan moral terabaikan. Karena terlalu fokus kepada pencapaian sistem perekonomian, ini menyebabkan pendidikan moral para individu terabaikan. Dengan demikian, karena pencapaian kepuasan kebendaan diutamakan, sehingga nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, sistem perekonomian sosialisme. Pengertian sistem perekonomian sosialisme. Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara enskapitulasi dari mereka semua. Mereka berbeda dalam jenis kepemilikan sosial yang mereka ajukan, sejauh mana mereka bergantung pada pasar atau perencanaan, bagaimana manajemen harus diselenggarakan dalam lembaga-lembaga yang produktif, dan peran negara dalam membangun sosialisme. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme adalah: 1. Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Kelebihan sistem ekonomi sosialisme yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin, hasil produksi dapat dinikmati secara rata, dan mudah melakukan pengendalian harga. Kekurangan sistem ekonomi sosialisme adalah hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan, potensi dan daya kreasi tidak berkembang, dan tidak terdapat kebebasan individu. Nama saya Siti Aisyah dengan NIM 111221279. Saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam hal penentuan cara-cara mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada tatanan ekonomi menggambarkan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando. Kedua, negara mengelola sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, adanya pengakuan hak milik perorangan yang penggunaannya tidak merugikan kepentingan publik. Keempat, campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi untuk menciptakan persaingan yang sehat. Kelima, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Pertama, kestabilan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Kedua, inisiatif